Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan sehat walafiat. Sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Eh, yang kami hormati Bapak Dadan Samsul Badar, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi ilmu komputer, dan semua rekan-rekan administrasi pendidikan yang saya banggakan. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, Sekar Salamah, yang kedua Sherly Zikriyah Nurhafizah, yang ketiga Davanisa Ajahra, dan yang keempat Yuni Pramita. Kami akan menyampaikan materi tentang peran komputer dalam kehidupan manusia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, kita mulai perkuliahan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian dan sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator, mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik dan yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengelola informasi atau sistem pengelolaan informasi. Ilmu komputer dalam bahasa Inggris secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. Sejarah komputer sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Proses pengelolaan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengelolaan data agar bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Komputer yang telah kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak zaman dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan untuk lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah seperti sistem komputer di supermarket yang mampu membaca kode barang belanja. Lalu sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di belahan dunia ini. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Teh Sherly Zikriyah Nurhafizah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Zikriyah Nurhafizah. Akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer untuk mencapai keadaan yang sekarang ini membutuhkan proses yang begitu sangat panjang, yang ditandai dengan generasi pertama. Pada tahun 1944 hingga 1959, tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas dari generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Masuk di generasi kedua pada tahun 1960 hingga 1964.
Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri dari tiga lapisan, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan memengaruhi daya tahan antara dua dari tiga lapisan. Maka daya yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Masuk di generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu semua orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabungkan dalam satu bentuk yang sangat kecil. Masuk di generasi keempat pada tahun 1975 hingga sekarang. Mikroprosesor merupakan ciri khas dari komputer generasi keempat, yang merupakan pemadatan ribuan isi ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Masuk di generasi kelima pada masa sekarang hingga masa depan atau masa yang akan datang. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Mungkin cukup sekian materi dari saya, selebihnya nanti akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian. Materi selanjutnya yaitu bagian C, perangkat pada komputer. Yang pertama, perangkat keras terdiri dari motherboard atau papan utama. Adalah komponen utama yang membangun sebuah komputer. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh komponen PC. Yang selanjutnya yaitu Central Processing Unit atau CPU. Bisa juga kita kenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Yang selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. Berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Berikutnya yaitu Video Graphic Array. Berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Yang selanjutnya yaitu Hard Disk Drive. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Selanjutnya, Optical Disk Drive. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data diri ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Selanjutnya, Power Supply Unit. Berfungsi sebagai pengkonferensi dan penyalur energi listrik dari outlet sumber, misalnya listrik PLN, ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen yang berada di dalam casing. Yang selanjutnya itu monitor. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA card. Yang selanjutnya lagi keyboard dan mouse. Berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Selanjutnya, Uninterruptible Power Supply. Fungsi utama UPS adalah menyimpan dan menyediakan cadangan listrik yang akan digunakan ketika sumber listrik utama padam. Selanjutnya itu printer dan scanner printer. Berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik, baik bentuk teks maupun grafis. Selanjutnya yaitu speaker. Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selanjutnya sound card. Fungsinya sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio seperti speaker. Modem.
Fungsinya untuk menghubungkan komputer ke internet. Yang terakhir yaitu LAN card. Fungsinya sebagai penghubung komputer dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu yang kedua perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak pada komputer meliputi semua software yang ada pada komputer yang digunakan dalam pengoperasiannya, seperti yang pertama, perangkat pengolah kata Microsoft Word, yang kedua, perangkat pengolah angka Microsoft Excel, yang ketiga, perangkat untuk presentasi Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir yaitu pengeditan gambar, ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Photoscape, Photoshine, dan lain-lain. Materi selanjutnya yang bagian D akan dijelaskan oleh Yuni Pramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Pramita. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peranan komputer. Peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Di antaranya adalah A. Bidang pendidikan. Dengan adanya komputer, mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah untuk membuat kurikulum pengajar, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama siswa, membuat daftar nilai siswa, membuat absen siswa, membuat perhitungan gaji pegawai, dan membuat perencanaan pengajar bagi guru-guru sekolah. Mengakses informasi pendidikan lewat internet. Seiring perkembangan zaman, internet telah merambah sekolah-sekolah tingkat kecamatan, sehingga akses informasi pun semakin mudah diperoleh untuk kemajuan pendidikan setiap sekolah. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Yang ketiga, dalam bidang transportasi, dengan adanya komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Yang keempat, dalam bidang jasa dan pengiriman barang. Kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya komputer dan internet, orang tidak lagi menunggu berhari-hari menerima surat. Cukup lewat email saja lebih cepat dalam sekejap. Jadi dunia menjadi semakin sempit dalam arti bisa diakses sedemikian cepat. Yang kelima, dalam bidang industri otomotif. Mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Yang keenam, dalam bidang jasa konstruksi. Dengan komputer, para insinyur dan arsitek mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.